Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian bersama dengan Lose Irma di dalam Voice of Aletheia. Bagaimana hari ini? Apakah kalian sudah mulai lebih dan lebih bosan dan jenuh? Apakah kalian merindukan libur? Sepertinya kita sudah libur ya, kurang lebih selama 1 minggu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema, yaitu Yesus adalah Immanuel. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu, bahkan juga kesempatan untuk mereka dapat belajar. Berkati Tuhan di dalam setiap langkah mereka, khususnya untuk pagi hari ini ketika mereka akan mendengar akan kebenaran firman Tuhan di dalam Voice of Aletheia. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mungkin kalian sering sekali mendengar kata Immanuel, dan Lose percaya kalian juga tahu ya artinya apa itu Immanuel. Ya, Immanuel berasal dari kata Ibrani yang berarti Allah beserta kita. Seorang pria yang bernama Walpole pernah menuliskan sebuah cerita dongeng yang berjudul The Three Princes of Serendip. Nah, cerita dongeng ini mengisahkan tentang para pangeran yang membuat penemuan yang hebat secara kebetulan. Oleh sebab itu, hari ini kita menamakan penemuan yang indah secara kebetulan itu kita namakan serendip. Seperti halnya misalnya saja ketika kalian ingin menelpon seseorang, ternyata salah sambung. Dan ternyata kamu bisa mendapatkan teman sejati dari salah sambung itu. Mungkin itu sebuah kebetulan, tetapi kebetulan yang menyenangkan. Atau ketika engkau sedang kehilangan, misalnya saja kalian sedang bermain pingpong, kemudian bola kalian hilang, lalu kalian mencari bola itu dan ternyata kalian mendapatkan uang 100.000. Wah, itu juga sebuah kebetulan yang menyenangkan, bukan? Hal-hal kebetulan yang menyenangkan ini kita namakan serendip. Sesuatu yang seperti itu yang terjadi ketika Tuhan Yesus itu lahir ke dalam dunia. Banyak orang yang menantikan seorang Mesias yang artinya seorang juru selamat. Kita tahu bahwa ratusan tahun sebelumnya para nabi telah menubuatkan bahwa akan ada seorang raja atau bahkan Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Tapi perlahan-lahan dua hal terakhir itu mulai memudar dari benak manusia. Pada saat Tuhan Yesus lahir, banyak orang berpikir bahwa Mesias akan menjadi politisi. Mereka sangat percaya bahwa Yesus itu adalah seorang bangsawan. Mereka membayangkan bahwa seorang juru selamat yang lahir itu adalah seorang bangsawan, seorang raja yang begitu dihormati dan sanggup untuk memerintah negara untuk bisa berperang melawan Romawi. Mereka berpikir bahwa Yesuslah juga yang akan menjadi seorang pahlawan revolusioner yang bisa membuat Herodes dan Kaisar kebakaran jenggot pada waktu itu. Jadi manusia pada waktu itu memiliki ekspektasi yang tinggi tentang juru selamat. Mereka membayangkan seorang raja yang dihormati, seorang yang lahir dari kaum bangsawan, seorang yang bisa memimpin pasukan untuk bisa melawan Romawi. Itulah yang menjadi bayangan mereka. Namun, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus lahir, berbeda dari bayangan mereka. Yesus lahir di sebuah kandang yang hina, Yesus lahir di sebuah keluarga yang sederhana. Kita bisa bayangkan bukan? Dengan ekspektasi mereka yang demikian, dengan fakta yang ada, kita bisa membayangkan bagaimana mereka menolak Yesus, bagaimana mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mungkin bayangan mereka ketika Yesus lahir, Yesus lebih banyak berbicara tentang peperangan, tetapi pada kenyataannya, Yesus lahir dan Yesus lebih banyak berbicara tentang perdamaian. Yesus mengajarkan hal-hal yang sebaliknya yang dibayangkan oleh manusia pada waktu itu. Yesus mengajarkan mengasihi musuh-musuh, bukan justru memberontak atau membunuh mereka. Tetapi Yesus justru mengatakan bahwa mereka harus mengasihi musuh-musuh mereka.
Bukankah hal ini adalah hal yang bertentangan dengan apa yang mereka bayangkan? Bahkan banyak hal-hal yang Yesus lakukan juga mungkin demikian. Seperti halnya Yesus menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, di mana mereka tidak memiliki pengharapan. Yesus juga melakukan pengusiran setan, dan ketika Yesus melakukan pengusiran setan, kita tahu bahwa seluruh setan-setan itu mengenal Dia dan tunduk kepadanya. Ketika kita juga melihat Yesus yang juga menguasai alam, ketika Yesus meredakan angin topan, badai, kita melihat bahwa wow, luar biasa Yesus bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan, bisa menguasai alam, kan wow, kuasanya itu luar biasa. Tetapi ironisnya adalah ketika Tuhan Yesus mati, ketika Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus akan berada pada kehancuran. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita tahu bahwa salib adalah sebuah lambang kehinaan. Orang-orang yang disalib adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang terlalu berat dan terlalu besar. Itulah Yesus. Ia berada di kayu salib ketika akhir hidupnya. Mungkin kita berpikir, wow, ironis bukan? Dengan seseorang yang begitu luar biasa dan menakjubkan, tetapi berakhir seakan-akan pada kehancuran. Walaupun sesuatu hal itu ironis, tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata Yesus itu tidak mati. Yesus tidak mati dan berada pada kehancuran. Tetapi kita tahu bahwa 3 hari kemudian Yesus bangkit. Bahkan kita juga merayakan kenaikan Yesus ke surga. Artinya apa? Hal-hal ini itu menjadi serendip bagi kita. Sekarang bagi para murid dan bagi kita, peristiwa ini adalah peristiwa serendip. Mengapa demikian? Ketika manusia telah mencari seseorang, mereka mendapatkan Allah di dalam penyamarannya. Pribadi kedua di dalam Trinitas telah turun menjadi manusia. Manusia telah mencari seseorang untuk menjadi raja. Yang mereka dapatkan justru raja yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Sebelum Yesus pergi, mati di kayu salib dan naik ke surga, Yesus mengatakan bahwa Yesus, Dia adalah Immanuel, yang artinya Yesus akan bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan kita juga sampai pada akhir zaman. Percayakah kita kepada Yesus yang sebagai Immanuel di dalam kehidupan kita? Nah guys, Yesus adalah Immanuel, artinya Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Sekalipun tampaknya Tuhan Yesus seakan-akan tidak berkuasa lagi ketika Yesus disalibkan, tetapi kuasa kebangkitannya jauh lebih luar biasa, dan Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Artinya dimanapun kita berada, Tuhan beserta dengan kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan juga beserta dengan kita. Jadi guys, jangan lupakan ya, bahwa Tuhan itu selalu ada loh untukmu. Bahwa Tuhan itu selalu melihat apapun yang kamu kerjakan. Ketika engkau bermalas-malasan, ketika engkau rajin mengerjakan tugas, ketika engkau melakukan dosa-dosa tersembunyi yang orang tuamu nggak tahu, gurumu nggak tahu, siapapun nggak tahu, ingat, Tuhan selalu tahu. Dan ketika Tuhan bersertamu, Tuhan juga tidak akan membiarkan engkau terus-menerus ada di dalam kesalahan, tetapi Tuhan akan menolong engkau untuk engkau bisa hidup benar di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah lupa, apapun yang menjadi kesulitanmu, tantanganmu, dan apapun juga pergumulanmu, jangan pernah lupakan bahwa Tuhan selalu ada untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kalau Tuhan selalu menyertai setiap anak-anak-Mu. Tolong mereka ya Bapa untuk selalu mengingat Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, jangan lupa ya untuk mengisi form Voice of Aletheanya. Kalau beberapa waktu minggu yang lalu, Losa sengaja untuk tidak memberikan supaya kalian istirahat sebentar gitu ya. Walaupun Sabtu udah sering libur gitu ya, tetapi kali ini Losa akan berikan form Voice of Aletheanya. Jangan lupa diisi ya, dan jangan lupa laporannya. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.